Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bikasrati dzikrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Syekhuna wa Mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah Imamuz Zaman wal Makan Rabbil Alamin Ghuthil Azam Sayyid Pangersa Abah nuku urang sadaya dipihormat, nuku Allah dimuliakeun, nuku urang sadaya teras-teras ditanek luluberanana. Hadirin, bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Maka hari ini manakiban dan mauludan. Insyaallah saya akan melaksanakan tugas. Waktunya saya sesuaikan. Hadirin masih mau, saya sudah capek, saya berhenti. Saya masih mau ngomong, hadirin sudah kelihatannya elekesekeng, saya juga tidak akan terlalu panjang. Tahu elekesekeng ngajiusin Malaysia? Ya, merasa penatlah. Ya. Insyaallah pembahasan maulidan di Majelis Thariqat akan sangat berbeda dengan pembahasan maulidan di luar Majelis Thariqat. Pasti berbeda. Sangat jauh berbeda. Pembahasannya berbeda. Kalau seperti kelapa, di luar Majelis Thariqat maulidan dibahas sebatas kulit luar sampai tapasnya. Di Majelis Thariqat masuk ke tempurung, masuk ke daging, dan sampai kepada santannya. Insyaallah. Hadirin yang pertama, tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa Nabi. Kenapa masih ada orang yang tidak beriman, tidak syahadat, tidak iman pada Allah dan Rasul? Karena mereka tidak tahu jasa Nabi. Kenapa masih ada yang sudah iman tapi masih belum taat, belum takwa, malas ibadah, kikir sodakoh, tengah malam tidur terus, sholat berjamaah ketinggalan, sholat fardu akhir waktu, sholat sunat ditinggalkan karena tidak tahu atau lupa terhadap jasa Nabi. Ini mendasar sekali. Ini mendasar. Maka saya akan angkat beberapa bait, 3 bait saja. Biasa kita jawab dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bacakan baitnya dalam kitab Al-Burdah. Al-Burdah disusun oleh alim waliullah Imam Al-Busiri. Quran hafal 30 juzu dan paham. Hadis ribuan. Ilmu-ilmu tauhid fikih tasawuf tinggi dan ahli ibadah. Makamnya di Iskandaria. Izin Allah atas bantuan Al-Mukarramin para ikhwan Singapura, Al-Mukarram Ustadz Haji Ali bin Muhammad. Melalui karomah Pangersa Abah saya berkesempatan ziarah ke makam beliau. Kalau tidak salah tahun 96. Ya, sekitar itulah, sekitar itu. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, reku maha butuhna jungjunan kana dunia, lamun teu aya anjeuna ieu dunya moal aya, lamun teu aya anjeuna ieu dunya, lamun teu aya anjeuna ieu dunya. Perlu saya sampaikan, akidah patekadan keyakinan seperti ini di Indonesia masih dangkal dan semakin diperdangkal. Ini kalau orang yang ahli ilmu akan paham
untuk ngomong seperti ini nggak mudah, Pak. Harus siap tanggung jawab ilmunya karena statement yang harus berani melawan arus. Jadi kadang-kadang kalau bagi orang awam nggak paham bobot ngomong. Saya ngomong jelekin orang lain hebat. Ngomong ketawa terus hebat. Indonesia sulit maju karena nggak paham bobot ngomong. Ya, nggak paham posisi pembicaraan. Di posisi mana? Nih, karena saya dididik para jenderal, jadi lumayan lah katepaan jejen jadi jenderal. Itu jenderal la ilaha illallah non salah. Apa kata saya tadi? Tuh, bengong. Ibu, naon cek Mang Jejen tadi? Apa katanya? Keyakinan bahwa tidak akan ada diri kita kalau tidak ada Nabi di Indonesia ini masih dangkal dan terus diperdangkal. Banyak kelompok sarjana, ulama yang berfatwa pada masyarakat, dia katakan, itu Israiliyat itu karangan Yahudi itu dibuat-buat, itu bohong itu. Orang bodoh dengar orang pintar ngomong begitu, nurut. Ya. Sekalian saya ucapkan selamat nih kepada para sahabat Prabu Mulih. Mungkin saya termasuk orang yang agak sering nengok ya. Waduh, mungi teu kasebut teh. Bongan sok aya jelema nu teu nyaho jasa batur ha. Telu di bejaan. Ya, alhamdulillah. Makasih. Selamat bekerja. Kota Prabu Mulih, kota minyak. Ya, mudah-mudahan semakin berkembang. Manaki bisana di bawah bimbingan Pak Korwil, Bapak Haji Syamsul yang belum pernah surut semangatnya, gak pernah surut semangat, selalu berkorban, nengok ke sana kemari, masya Allah luar biasa. Dirin, jadi yakini, jangan ragu-ragu. Diri kita, alam sekitar ini, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya tidak akan ada. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, tetapi Allah menciptakan sesuatu itu pakai sebab. Allah bisa menciptakan manusia tanpa air mani, bisa. Contohnya Nabi Adam. Tanpa perkawinan bisa, contohnya Nabi Isa. Bisa. Tetapi waja'alna likulli syai'in sababa, segala sesuatu pakai sebab. Nah, tadinya Allah itu sendiri. Sendiri. Tidak ada makhluk, tidak ada langit, bumi, tidak ada apa-apa. Aina Rabb qabla an yakhluqa sab'a samawat. Di mana Allah sebelum ada langit 7? Fi amain, hadis sahih. Biasakan ya para mubalik, kalau mengeluarkan hadis, lihat perawinya. Siapa yang menerima dari Nabi Muhammadnya, dan dari kitab apa itu diambil. Seperti Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, dan lain sebagainya. Biasakan. Jangan sampai dituding bahwa orang tasawuf hadisnya doib melulu. Enggak begitu. Hadis-hadis dalam Miftahus Sudur itu ada rawinya semua. Berhubunganlah dengan Al-Mukarram Ustadz Haji Ali. Beliau paling rajin membuka. Ustadz Wafiuddin, beliau rajin membuka. Saya sering bertanya pada mereka. Kepengarsa dengan gaos, bertanya saya. Hadis-hadis itu. Ya, ulah ujug-ujug qala Rasulullah, engke salah. Akhirnya ayat Quran disebut qala Rasulullah. Maca hadis qala Allah Ta'ala dikeh. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Pak Ari Ginanjar melaksanakan training ESQ tentang spiritual. Apa yang dia bahas? Big Bang. Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Karena yang dengar banyak kaum intelek, anak-anak sekolahan, orang-orang mantan sekolah maksudnya.
Orang-orang pinter, maka beliau menyampaikannya setelah diteliti oleh para ahli. Kudu gitu di Indonesia mah. Oleh para ahli di Eropa, di Amerika, kudu gitu wae kola Amerika, kola Eropa, enggak apa-apa. Telah diteliti bahwa 15 miliar tahun yang lalu telah terjadi ledakan besar. Itulah Big Bang. Kalau kepada ulama akan senyum mendengar begitu, karena sudah tahu di dalam Al-Burdah dulu Allah sendiri, maka Allah bermaksud menciptakan makhluk pertama yang diciptakan adalah sebuah cahaya, dari cahayanya itulah yang disebutkan Nuru Muhammad. Nuru Muhammad apa? Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Jasadnya belum ada. Maka ia paling awal diciptakan, paling akhir diutus. Ketika Nabi Adam ditikahkan kepada Ibu Hawa, pakai mas kawin. Mas kawinnya sholawat. Kenapa tidak minta emas? Malu. Sebab tiang rumah emas semua. Kenapa nggak minta berlian? Koral di depan rumah, berlian semua. Maka minta yang lebih mahal daripada berlian dan emas, yaitu sholawat. Nah ini tambah lagi pengetahuan ini. Banyak orang merasa, tibang sholawat mun emas mah tuh. Ya, tolol lagi. Sholawat itu lebih mahal daripada emas berlian. Buktinya waktu Ibu Hawa akan dinikahi oleh Nabi Adam, mas kawinnya adalah sholawat. Adam harus pakai mas kawin. Apa mas kawinnya ya Allah? Mas kawinnya adalah kau mintakan rahmat. Untuk siapa ya Allah? Untuk Muhammad. Loh, siapa Muhammad? Muhammad itu cucumu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu itu. Mungkin liur. Biasanya dia mual ayam mana mau nawa aki. Ya mau dibalik. Mual ayam mana mau nawa incu. Ya, begitulah. Maka Allah menciptakan cahaya tersebut. Beribu-ribu tahun sebelum ada matahari, Allah menyimpan cahaya tersebut. Dari situlah Allah ciptakan semua alam yang lain. Tergabunglah sekarang antara penelitian teknokrat dan antara sufistik. Sedang mengarah kemana dunia ini? Para ahli peneliti sedang melihat akhirnya teknologi bertemu tasawuf. Itulah gambaran akan kejayaan Islam. Baik hadirin, apalagi diciptakan semua ruh kita semua. Ruh ce Ici, ruh ce Neneng, ruh ce Onah, ruh Kang Udin, ruh Kang Cecep, ruh Kang Maman, ruh Mang Jejen. Sudah di sana disetok. Disebutnya Ruhul Qudsi. Ruhul diulang 3 kali Pak. Sekali lagi. Kenapa Pak Jejen begitu? Kebanyakan umat Islam tidak paham tentang ini. Insya Allah saya bukan sok tahu. Kalau di Indonesia ada 200 juta umat Islam, eta teh jeung orok-orok. Cokot nu dewasa 100 juta. Dari 100 juta yang paham tentang Ruhul Qudsi, insya Allah mungkin tidak akan lebih dari 1 juta. Berani saya membuat kira-kira. Kalau di Jawa Barat ada 40 juta umat Islam, insya Allah yang paham Ruhul Qudsi mungkin belum lebih dari 1000 orang. Dari mana Pak Jejen berani begitu? Saya tahun 78 sudah buka pesantren. 78 sampai tahun 90, 12 tahun saya nggak kenal yang namanya Ruhul Qudsi. Baru saya tahu istilah Ruhul Qudsi setelah membaca Sirul Asrar di Suryalaya. Kalau pengalaman saya seperti itu, kira-kira ulama lain masih seperti saya dulu. Itu aja gambarannya. Ada apa Pak Jejen? Akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi, akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi, orang kebanyakan menganggap bahwa ruh adalah nyawa.
Nyawa adalah alat hidup. Tidak ada nyawa, mati. Padahal ruh ada 4 lapis. Ruh kudsi bisa keluar, badan tetap hidup. Karena ruh 4 lapis. Ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Mohon maaf, saya tidak menggunakan istilah jasmani. Kalau ada yang lainnya menggunakan, silakan. Jismani, jismun. Ruh jismani, ruh badan. Yang terkait dengan nafs, yang berkait dengan darah. Sedangkan ruh kudsi adalah ruh murni dari cahaya Muhammad. Semua manusia punya itu. Kalau para nabi, karena keluar dari keturunan yang baik, begitu datang ke muka bumi, ruh kudsi yang paling dalam itu dari badannya keluar dan kembali kepada Allah. Badannya di bumi, ruh kudsinya kembali lagi kepada Allah. Karena itu tidak ada nabi maksiat. Kalau Nabi Adam disebut fa'asa rabbahu, dia berdurhaka pada Allah, itu hal kecil dibesarkan di kalangan orang besar. Sebenarnya tidak maksiat Nabi Adam. Tidak maksiat. Nah, ia diturunkan. Baik hadirin. Jadi, kalau para nabi datang ke sini dengan lengkap ruh 4 lapis, ruh yang paling dalamnya kembali lagi ke pusat. Kembali lagi ke induk. Kalau manusia yang bukan nabi, bukan calon nabi, begitu datang ke sini, karena di darahnya banyak subhat. Ada darah yang haram, dari makanan yang haram, menang nipu, menang korupsi, menang madog, ngadahar beas, cai menang maling, macam-macam dosa-dosa orang tua kita. Maka begitu kita keluar dari perut ibu, ruh kita yang paling dalam ini macet. Nasihat mattakodat fi ahdil misak, bahasa Sirul Asrornya. Macet. Tambah lagi dosa dirinya pribadi. Mungkin macet, mungkin macet, mungkin macet, mungkin macet. Tidak bisa dibuka kuncinya dengan pidato. Tidak bisa kuncinya dengan doa. Tidak bisa. Tidak bisa dibuka dengan doa. Sehebat apapun ahli doa. Kalau orang sudah bisa berdoa, umpamanya menghilangkan gunung. Allahumma azil hadal jabal. Ya Allah, hilangkan gunung. Las langit. Hebat. Orang ini bisa menghilangkan gunung. Allahumma ja'al hadal bahra. Umpamanya ardon. Ya Allah, laut ini jadikan tanah. Hamparan tanah. Hebat, hebat. Hebat. Tidak akan bisa membukakan kunci yang mengunci ruh kudus. Ini jarang dikenal ini. Jarang dikenal. Alhamdulillah. 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 Andaikan saya tidak dipertemukan dengan guru mursyid, saya tidak akan paham yang begitu. Saya pasti sombong saja. Pajangan jajan pesantren hektaran santri ratusan ngaji jago ngomong capetam. Ke Mekah ulang tahun mobil ratusan juta. Jabatan ketua umum majelis ulama. Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Wah, melak cangkengna lain lumayan. Paingan batur, armungun kalengkahan hirup. Paingan batur, resep nincak batur. Paingan batur, sebab tidak mengenal yang tadi. Setelah ke Suryalaya saya baru berani mengatakan jajan teh tolol, goblok, teucreug. Setelah ke sini saya dulu disebut goblok ku batur, sikatlah aku yang baturna. Alhamdulillah. Nah, karena mengenal Ruhul Quds. Siapakah yang bisa membukakan kuplah, membukakan gembok yang mengunci ruh paling dalam sehingga dia tidak bisa keluar adalah mursyid kamil mukammil. Ini tegas ini pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh cendekiawan, akademisi, dosen, sarjana, mahasiswa, santri, masyarakat. Saya mau nanya, Bapak sebelum ke Suryalaya pernah dengar ginian enggak?
Tidak pernah. Siapa yang mau membahas? Nugas ka dia ge loba nu lieur keneh nu kieu ya. Ada ya. Ada tahap-tahapan. Kenapa pengersa Abah? Dulu ketika saya dengan pengersa Ajengan Gaos menyampaikan setiap bulan, begitu turun beliau selalu menyanyikan tidak ada gosora. Nah, beliau. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau bertemu dengan mursyid tapi tidak kamil, bukan mursyid sempurna, mal bisa muka, walaupun memberikan ijazah talqin la ilaha illallah, cuma jadi wiridan. Diamalkan oleh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala aja, tapi tidak terbuka yang disebutkan iftah lana futuhal arifin, atini mahabbataka wa marifataka, itu adalah terbukanya kunci gembok batin yang kalau ditimbang itu jutaan ton itu. Kalau ditimbang pakai timbangan itu jutaan ton itu. Agehna di jero macet. Hanya oleh Allah dan oleh orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk ngurus itu. Jadi supaya tahu, jangan anggap pengersa Abah ini kiai biasa atau kiai tukang doa. Banyak ikhwan yang datang ke Abah senang kalau didoakan, alhamdulillah, bahkan udah diberi talqin zikir jahar khofi masih minta yang khusus Abah. Kok belum dikasih yang khusus? Dianggapnya la ilaha illallah itu enggak khusus. Itu rajanya kalimah. Rajanya kalimah. Kalimah la ilaha illallah itu rajanya kalimah. Kalau udah dikasih rajanya, kok masih minta prajuritnya? Ya, karena saya jarang menyampaikan, maka satu kali kesempatan ini saya agak habiskan bicara. Yang paling sulitnya dalam tarekat, pengetahuan yang paling sulitnya dalam tarekat ini. Ya, hadirin. Jadi la ilaha illallah yang kita amalkan bukan wiridan biasa cari pahala, bukan. Tapi sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mana ke mana? Dari bumi ini masuk ke langit satu. Ruh kita masuk ke langit satu. Langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah malakut. Tembus lagi ke sidrah muntaha. Seperti Rasul Mi'raj dulu. Ruh kita. Ruh ibu. Ini peot. Bodoh. Bapak yang barangkali miskin. Cuma tukang beca. Itu urusan duniawi. Bisa jadi ruh Anda yang penampilannya bodoh. Penampilannya tidak apa-apa. Babacaan di balelo. Tapi karena Anda dituntun ku ruh kamil, ruh suci, maka Anda melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Masuk ke langit satu. Ruh mana? Ayo nih. Bukan nanti mati. Ike mun maut. Ngan modar wae ngomong gitu. Yang bisa selamat nanti itu kalau jurusan selamat dari sekarang gitu. Ya. Arjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi. Maneh hayang salamet teu mapai jalan salamet. Lir umpama kapal laut hayang berjalan di darat mal bisa. Lamun jelema kakalir nepina. Mun jelema ngagidi ka kidul nepina. Sekarang kita cuma jangan banyak ngomong sama orang. Tahu nggak? Gini gue sehari-hari cuma tukang parkir, tahu nggak? Ruh gue lagi di sana loh. Ulah ngomong gitu. Itu namanya porno, itu namanya haid. Tapi Anda harus tahu. Ya, bukan doa. Kalau doa itu minta. Masyarakat umat Islam Indonesia ini
baru mengacungkan jempol pada seorang kiai kalau kiai itu cepat diijabah doa. Kalau ke situ cespleng. Kalau ke situ instan. Waduh, luar biasa. Bapak perlu tahu. Bisa jadi orang diijabah doa karena Allah senang pada dia. Bisa jadi karena istidraj. Nyungkun. Sebenarnya Allah nggak ridho sama orang ini. Tapi karena orang ini sering minta dikasih. Nah, siap. Sama dengan anak yang malas kerja. Minta uang kepada ibunya. Nggak dikasih meledok kaca. Dikasih aja. Siap. Si bergung siap. Diberi sama digoreng. Masyarakat Indonesia nggak paham. Kalau ada kiai, doanya diijabah, itu diagung-agungkan. Kalau kita ke Suryalaya, nggak ngejar itu. Kita ini sadar bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari situ diciptakan semua ruh. Ruhul Qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani. Dimasukkan ke dalam diri kita. Dan yang paling dalam itu macet. Maka itu hanya bisa dibuka oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Ya sudah. Hampir saya nyebut atau oleh wakilnya. Wakil nggak ada yang bisa buka. Wakil itu hanya menyambung saja. Hati-hati para wakil ya. Halo para wakil. Jangan nanti karena sudah jadi wakil jadi raja ikhwan. Pengen dilayani, ngatur itu, ngatur ini. Ngatur orang semau kadut sendiri. Wakil itu khodim, sama aja dengan tukang masak di dapur. Kenapa saya ajangan jajan waktu ada Mang Ahmadi turun dari Mercedes, cium tangan ke Ahmadi, padahal Mang Ahmadi tukang ngepel, sama aja. Saya diberi lahan hidmah oleh Abah di Wakil Talqin dan bidang ilmu dakwah, Mang Ahmadi ngepel di harap non bedaan. Ini liwat, sesalaman, batur tercium, begitu kan kena irung lah, cuh. Watuh, lehong menawah lehon. Maaf ya, maaf. Dirin, baik. Sampai di mana tadi saya ngomong? Sampai di ruh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak datang ke Suryalaya itu diapakan oleh Abah? Oh, ngahulang deh. Dibukakan kunci yang mengunci Ruhul Qudsi. Memangnya Pak Jajan, kembalinya Ruh Qudsi kepada Allah itu apa hukumnya? Wajib ain. Karena saya mantan ketua fatwa, sekarang jadi ketua umum Majelis Ulama, maka ngomong saya gaya fatwa. Berdasarkan, mengingat, menimbang keputusan. Ya. Fardu ain. Jadi orang yang nantinya akan bisa kembali kepada Allah setelah mati, kalau kembali sejak sekarang. Hadisnya, pengersa. Nah, bagian pengersa. Hadis sahihnya dari apa itu? Mutu qabla an tamutu. Ya, sahih. Yuk ngomong seraya. Mutu. Bukan mutu luludek. Ulekan. Qabla an tamutu. Saya bukan ketawa karena situ ngucapin hadis, bukan. Saya ketawa mentertawakan diri sendiri, Pak. Kenapa? Begini. Kalau Rasul bersabda, "Shallu." Apa katanya? Rasul memerintah, "Salat." Jadi kita wajib apa? Karena Rasul memerintah. Sumu ngomong. Saumlah. Maka kita wajib. Karena Rasul merintah. Zakku. Apa? Atu zakat. Laksanakan zakat. Maka kalau nisab kita wajib. Karena Rasul. Kalau tidak dilaksanakan. Dosa diancam masuk. Saya ulang. Enggak mudah ini. Enggak mudah menyampaikannya begini. Sebab saya harus memperbaiki pemikiran. Rasul bersabda, "Sumu." Apa katanya?
Artinya Rasul memerintah orang supaya maka umatnya wajib dalam setahun satu bulan. Dalam setahun satu bulan. Rasul memerintah sholat, maka kita wajib sholat dalam sehari 5 kali. Kalau tidak dilaksanakan, dosa diancam masuk. Yakin? Percaya? Tidak ragu-ragu? Oke. Bagi yang sudah sampai istitoah, kalau haji jangan nyebut nisab ya. Coba kita perbaiki. Kita terlalu kental nyebut kalau haji itu nasib. Nasib. Mana ada di kitab kalimat nasib? Ini selalu nih, ini budaya itu. Bukan syariah, itu budaya. Yang tepat kalau ngomong haji istitoah. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Artinya mampu. Orang yang sudah mampu, punya bekal dan sehat untuk berangkat ke haji, maka dia wajib melaksanakan. Allah bersabda, atimul hajj. Yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan diancam masuk neraka. Yakin? Nah, sekarang Rasul bersabda, mutu, ngomong. Qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Perintah siapa itu? Kepada siapa itu? Laksanakan apa jangan? Hukumnya kalau tidak diancam masuk. Nah, kita menang. Teradai ngomong lebih lama. Saudara Rasul mewajibkan sholat. Kalau tidak sholat, neraka. Saudara Allah mewajibkan saum. Kalau tidak saum, neraka. Bagaimana Pak Kiai, Ustaz tentang mati sebelum mati? Ya kalau itu sih. Mulai dibijaksanakan itu. Jadi kalau itu sih, ya terserah ya. Ya hadirin sebenarnya saya itu paham. Ngan mengaku itu paham ya. Rasul memerintah, mutu kop. Matilah kamu sebelum. Artinya kita harus sudah melakukan perjalanan ruh kembali kepada Allah sebelum habis kontrak dicabut nyawa. Penyawana cuma satu, itulah ketololan. Nyawa bukan satu, ruh bukan satu, ruh 4. Yang disebutkan kembali adalah Ruhul Qudsi. Bagaimana cara kembalinya? Datanglah ke ahlinya untuk dibuka simpul kuncinya. Mulailah dia diurus ruh yang paling dalam itu dengan amalan zikir dan kewajiban-kewajiban lainnya. Setelah dia terurus, maka dia menjadi tiplul ma'ani, bayi maknawi. Dan dikeluarkan lagi oleh Allah, kembalilah dia ke sana. Contohnya Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj, Bilal masih hidup di Madinah. Nabi Muhammad Mi'raj, Bilal masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad sampai ke laut, ke alam ujung, bertemu dengan Bilal. Kalau pakai bahasa Betawi, lu udah di sini ya? Kan lu belum mati. Kira-kira kalau pakai bahasa begitu. Nggak begitu Rasulullah. Tahu, oh ini kualitas. Semua orang. Nah, sekarang semua orang. Semua orang, laki-laki, perempuan. Cakep, tidak cakep, mancung atau demes. Kaya atau miskin, bodoh atau pinter. Ketika dia melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Diawali dengan talqin zikir dari Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Maka diuruslah ruh maknawinya, maka dia keluar dan kembali ke sana. Badan di sini, ruhnya di sana. Hati-hati dengan orang tarikat loh. Makanya hati-hati, jangan seneng maksiat. Awas dikir jangan dipakai kedok. Ya gua sih biar maksiat gini juga kau makan punya dikir. Jangan begitu. Hati-hati jangan begitu. Justru setelah berzikir, kita semakin berupaya untuk melaksanakan kewajiban. Tugas dari Allah sebaik-baiknya, menjauhi maksiat. Amin. Sababak. Aya bawaan balikna euy. Naon? Kumutu qablaan. Jasa Nabi selanjutnya adalah dinul Islam.
La ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi teh ngajak kana agama nu kuat. Lir umpama tambang kuat tepegat tika kiamat. Kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, maka kita semua tidak akan mengenal Allah. Kalau Rasul tidak diutus, kita tidak kenal Quran. Kalau Allah tidak mengutus Nabi, maka kita tidak akan tahu la ilaha illallah. Hegae Muhammadur Rasulullah, tidak akan tahu itu. Alhamdulillah. Nabi berjuang 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Beliau wafat, dakwah Islam diteruskan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in. Menurut informasi dari Riau, ketika saya ditugaskan ke Riau dengan Pak Kiai Wahfi, kami bertemu dengan Tuan Guru Zulkarnain. Saya bertanya pada beliau, siapakah sahabat Rasul yang pernah menginjakan kakinya di Andalas, di Sumatera? Beliau mengatakan adalah Sayyid Abdullah bin Abbas pada abad 1 di Tanah Barus. Ya, abad 1 Hijriah sudah ada sahabat yang datang. Kata beliau, datanglah dakwah Islam ke kita dibawa oleh Wali Songo. Dibawa oleh wali, gebiarnya oleh Wali Songo. Sebelum Wali Songo sudah ada para dai Islam. Syekh Qurratul Ain di Karawang itu lebih awal daripada Wali Songo. Yuk, supaya berkah kita hafalkan dulu Wali Songo. Supaya adil, saya sebut angka dari 1 sampai 9. Hadirin nama dan tempatnya. Adil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Iya, bagus. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak Jejen, Wali Songo. Lihat pengersa Abah. Pengersa Abah, beliau sendiri beserta jamaah ziarah ke Wali Songo. Apa sebabnya? Napak tilas. Mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan tahu Islam. Baik, sekarang balikan. Di situ nyebut angka dari 1 sampai 9. Saya nyebut nama dan tempatnya. Siap. Puguheda babari. Yo. Waduh, Syekh Maulana Malik Ibrahim makomna di kota Gresik. Nu disebut Sunan Gresik, nu disebut. Payuhnya merepok dua-dua kalangan. Lanjut. Sayyid Rahmatullah makomna di kota Ampel Surabaya, nu disebut Sunan Ampel, nu disebut. Lajeng. Nomor katilu Syekh Mahdum Ibrahim makomna di kota Tuban, nu disebut Sunan Bonang, disebut. Lanjut. Yang keempat adalah Syekh Ainul Yakin, makomnya di puncak Gunung Giri, yang disebut Sunan Giri Arinu, disebut. Lajeng kasabaraha. Nomor kelima, yang kelima adalah Syekh Raden Qasim, makamnya di Pantai Sedayu di Gresik, yang disebut Sunan Derajat, nu disebut Sunan. 5 di Jawa Timur. 5 di Jawa Timur. 5 bieu nu geus diomongkeun ku ane. Kieu mah nyalahkeun bisa henteu. Ayo lanjutkan sekarang, baru ke berapa? Ke Jawa Tengah. Ya, nggih. Jawa Tengah ikut apa? Syekh Ja'far Shadiq makomna di kota Kudus, nu disebut Sunan Kudus, nu disebut. Lajeng Raden Umar Said makomna di puncak Gunung Muria, yang disebut Sunan Muria, nu disebut Sunan. Oleh kasabaraha. Raden Sahid makomna di Kadilango, caket pisang kota Demak, disebut Sunan Kalijaga, disebut Sunan. 3 di Jawa Tengah. Jadi 5 dengan 3 8. Tinggal 1 di Jawa Barat. Syekh Syarif Hidayatillah Sultan Mahmud, Kangjeng Sunan Gunung Jati. Pak Jejen manghaja nalar.
Alhamdulillah saya sejak kecil sudah dididik oleh kakek saya untuk rajin ziarah ke makam para wali. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak termasuk ujub, takabur, porno. Ada orang bertanya, jangan jajan. Karek geus diangkat anu ku pangarsa Abah. Pak, di antara sifat mursyid kamil mukamil wa alla yukbihal ulum alladzi wara'ah. Kalau perguruan ilmu biasa, ini orang udah tinggi ilmunya, udah dalam pengalamannya. Masuk perguruan kita, dinolkan itu, dimop itu. Supaya nol dulu. Simpan dulu di bawah telapak kaki. Loh, murid gue. Kalau mursyid kamil mukamil yang ikhlas seperti pengarsa Abah, tidak begitu. Semua pengalaman murid yang telah mencari ilmu dari sana sini, melakukan riyadhah saum bertahun-tahun di sana sini, itu dihitung. Ini hal yang barangkali kurang dikenal juga. Jangan heran kalau di lingkungan tarekat ada orang yang kok baru sudah diangkat wakil talqin, kenapa enggak saya? Hati-hati, urusan wakil talqin jangan dibawa-bawa ke arah itu. Jangan. Hati-hati. Itu prerogatifnya Hadrati Syekh Mursyid. Jangan diutak-atik. Dinaha-naha ke orang, jangan. Walaupun menurut kita mungkin orang ini banyak kekurangannya. Menurut kita. Tapi kita nggak tahu kelebihannya. Maaf saya ngomong begini karena sering saya dengar di kalangan ikhwan. Ketika si Anu diangkat wakil talqin, kok orang begitu diangkat, gimana Abah ini? Seperti kamu lebih pintar dari Abah ya? Hati-hati. Diam. Itu urusan guru. Kita nggak tahu. Dan jangan lupa, posisi wakil talqin bukan makom thariqat. Ini garis bawahi. Bukan makom dalam thariqat. Bisa jadi banyak orang yang bukan wakil talqin, makom thariqatnya 1000 kali lipat lebih tinggi daripada wakil talqin. Kalau nggak bertanggung jawab, saya nggak berani ngomong begini. Jangan sampai nanti orang, aduh, gua kapan naiknya, ini udah puluhan tahun kok nggak naik-naik. Bukan itu. Itu tugas itu. Bukan makom thariqah. Ya, makom thariqah hanya guru yang tahu. Kalau pangarsa Abah porno, umpama, datanglah seorang yang mungkin badan bungkuk, bodoh, penampilan jelek, bajunya rombeng, tapi pengarsa Abah tahu bahwa ini sudah mencapai tingkat waliullah. Lalu pengarsa Abah mengatakan, hei kamu wali Allah, pasti orang ini akan sombong. Karena itu nggak pernah disebutkan makom thariqat itu. Sudah, semuanya juga. Pengarsa Abah ketika ditanya, saya bertanya, layak saya sebagai ketua umum Majelis Ulama, di belakang saya ada jutaan manusia yang ikut Pak Jejen, supaya saya nggak dibawa ngaco oleh orang lain. Kalau saya ngaco nanti saya bawa umat menjadi ngaco, dolun mudil. Maka saya bertanya dulu ke pengarsa Abah, pengarsa Abah bikinnya sudah sampai di mana? Pengarsa Abah menjawab, Abah mah macul weh, boro-boro panen tanur ge encan. Abah menyangkul aja, jangankan panen, tandur aja belum. Mursyid kamil mukamil yang karomatnya sudah dirasakan oleh ribuan muridnya, sudah nyata-nyata diakui oleh dunia karomat dan kewaliannya. Ulangi, Hadrati Syekh Pengarsa Abah sudah diakui apanya? Karomat dan kewaliannya. Kalau ada yang tidak mengetahui karena tidak mau tahu. Masyarakat Indonesia termasuk Jawa Barat saya tahu kalau ziarah ke makam wali yang sudah meninggal senang. 10 bis, 20 bis, kemana? Pemijahan, alhamdulillah. Di sana ziarah, baca Yasin dan lain-lain, masuk goa, nyumbahin kepala ke itu, legok-legok, sugan ke Mekah, cina gitu pikiran. Wirid, tawasul dan lain-lain, pulang jajan, alhamdulillah sudah ziarah ke wali. Saya mau nanya, Syekh Abdul Muhyi itu
Pernah hidup nggak? Setelah hidup apa? Lalu makamnya diapakan? Diziarahi. Saya termasuk orang yang insya Allah sering ziarah di sana. Al-Mukarram, Bapak pembantu khusus mendapatkan petunjuk kesuryaannya dari sana. Hadirin, jadi pernah hidup ya? Didatangi orang dari mana-mana gitu. Gitu? Belajar gitu. Ke Syabul Muhi betul. Kemana arahnya ngomong pejajian? Tenang. Lebih senang orang yang sudah hidup di zaman hidupnya Syekh Abdul Muhi, apa lebih senang kita yang taunya sudah meninggal? Jawab. Tapi bisa nggak jawab siapa? Siapa yang lebih senang? Orang yang di zaman Syekh Abdul Muhi masih hidup, Syekh Syarif Hidayatillah masih hidup, mereka hidup dan berjuang bersama, atau lebih enak orang yang kenalnya setelah mereka meninggal? Masih, karena berhubungan, berjuang bersama. Begitu. Ada yang ngomong, enakan udah meninggal Pak, kenapa nggak diajak apa-apa? Nggak dikasih amalan, nggak diapa, enakan begitu, terima jadi aja. Ini namanya orang, maaf ya, oon sedikit. Tinggal saya mau nanya, beda nggak Nabi dengan wali? Beda, tinggian mana? Oh, duluan mana? Duluan Nabi, duluan sekali lagi duluan cek maneh. Cek maneh, damane matinya. Karena di dalam ilah hadrati tawasulan para nabi dulu baru para wali, maka kita menduga setelah tidak ada nabi baru apa? Ashabul Kahfi itu zaman Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad, wali. Luqmanul Hakim itu wali. Ibu Maryam itu waliyah. Keliru kalau orang menganggap para wali itu adanya setelah para nabi. Keliru, luruskan. Juga keliru kalau orang menganggap wali itu orang dulu. Jadi, kenapa jarah ke makam itu? Karena dia orang dulu. Yang sakti dan lain-lain. Saya mau nanya. Waktu yang sudah lama, disebutnya sekarang, itu apa? Dulu. Maka otak mau sampo, ngajina po. Orang rada menengah, ngajina emosi we. Seperti otak. Jadi tercair pemikiran. Oke, ngamalkan dikirnya jadi guluang galeo. Capek mau balik, ngarahkan terus-terusan. Entah hidung sorangan. Tidak lari sendiri. Ya. Kalau dihitung-hitung yang sudah menerima talqin dan yang mengamalkan, mohon maaf. Sangat lebih banyak yang sudah menerima talqin. Kalau dihitung. Mohon maaf. Ini karena antara lain adalah pemahaman tentang ini. Jadi, waktu nuges lila teh, mun disebut aina naon? Bahula. Waktu yang sudah lama kalau disebutnya sekarang adalah yakin. Tidak ragu-ragu. Percaya. Kalau sekarang disebutnya nanti, dipanjangkan nanti nak. Disebutnya engkau begitu. Kira-kira guys 100 tahun. Disebutnya apa? Dulu. Syekh Abdul Muhi disebut wali karena dia orang dulu. Waktu beliau hidup, disebut oleh masyarakatnya waktu itu sekarang. Kan ya? Nah, kita sekarang berada di zaman waliullah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kalau nanti anak cucu buyut kita tentu akan menyebutnya dulu. Ada seorang wali agung.
di Tasikmalaya yang bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Dulu. Di zaman nanti juga ada lagi walinya. Disebut lagi, dulu lagi. Jadi sampai kapan ada waliullah di muka bumi? Sampai kiamat tidak akan kosong. Apa katanya? Itu pasti. Saya bertanggung jawab ngomong begini. Cuma yang kasihan, yang kasihan adalah orang yang terlalu yakin bahwa wali itu orang dulu, bukan sekarang, maka dia jadi kehilangan. Mencari sendiri putus asa. Pak, udah datang ke wali yang hidup belum? Siapa, mana mungkin? Gak ada zaman sekarang. Gak ada itu. Pak, ada Pak di Suryalaya. Oh bukan, itu bukan. Memangnya menurut Bapak wali itu apa? Itu yang terbang dari pohon kelapa ke pohon pete. Oh itu wali itu begitu. Bukan. Kembalilah pada Al-Quran. Al-Quran menyatakan waliullah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang yang beriman dan imannya kuat dan bertakwa, takwanya sempurna, dialah waliullah. Amin. Alhamdulillah. Aduh, hesen rangkeun kieu majang. Tanggung jawabna nu hese teh ngomong. Ya. Nah, saya akan masuk kepada beberapa ayat yang satu hal yang agak kurang dikenal. Jangankan di kalangan luar ikhwan thariqat, di kalangan ikhwan thariqat sendiri, mohon maaf, agak kurang dikenal. Apakah kita kalau tawasul, kalau mau zikir, kalau mau khotaman itu membaca dulu ila hadrati baca ya? Kirim Fatihah pada para nabi ya? Rasul. Oh, wali, sahabat, silsilah thariqah, orang tua. Kenapa? Ingat apa jajan macam lagi bingung dia jawabna. Ngarahnya hoy saya manis. Kan antepanlah cenah ngahulang, cenah hargaan ilmu. Hati-hati zikir, jangan meremehkan ilmu ya. Ilmu itu sulit loh. Sulit nyari ilmu itu. Dan pengusaha Abah itu alim, beliau kiai, santri Cimalati Sukabumi. Beliau adalah santri Jambu Dipa. Ahli nahu sorob ma'ani bayan badai makulat udah istiqoq munadharah tauhid fikih tasawuf tafsir hadis. Beliau itu. Kalau kita kebetulan berada di Suryalaya lalu jadi tokoh, ilmu kurang, jangan nganggap nggak perlu ilmu. Ngomong timan. Itu mah otak Anda sendiri begitu. Pengesabah alim. Salah satu bukti alim mampu menyusun kitab Miftahus Sudur. Ya, maunya bodoh bisa nyiun kitab, mustahil. Orang bodoh bisa nyiun kitab, mustahil. Hadirin, nah, ila hadrati. Kalau orang sudah meninggal dimasukkan kemana, Bu? Ke kubur. Ngomong, kenceng aja, Bu. Salah juga nggak apa-apa, Bu. Kalau orang sudah meninggal dimasukkan kemana? Iya benar. Kalau orang soleh dimasukkannya setelah dikubur kemana? Surga. Kalau orang durhaka kemana? Oh. Jadi orang-orang yang soleh-soleh itu sekarang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, berarti mereka di mana? Di surga. Oh. Itulah ilmu yang tersebar. Inilah pemahaman yang tersebar di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Orang terlalu dicekoki pemikiran bahwa kalau orang soleh mati, dia badannya dikubur ke surga. Tidak. Tuh, dengeke. Ngalawan arus dewa yang ngomong. Wah, mun lain mantan ketua bidang ilmu dakwah. Mau wani, sok mudah-mudahan nuneraskeun sing leuwih ti ana ilmu nanya. Leuwih ti ana tanggung jawab nanya. Gak gegabah loh. Bukan main-main. Nah, khodaman Syekh Mursyid itu bukan main-main. Berdiri di sini ini
berdiri di sini, ngomong di sini, ini porsi pengersabah. Mohon jangan gegap pada semuanya. Jangan dipakai majelis ini untuk cari popularitas. Dengerin dong, gue hebat dong. Ini makomnya Hadratus Syekh. Ya. Ulah dianggap hurry, lain partai tarekat. Lain para gisilih seret silih jungkirkan lah. Para gisilih hargaan, para gitawadu, para gimumek kolbu dehes ka Allah. Di atas ahli doa tarekat pejam. Saya melihat Allahu Akbar, mau dibawa main kemana ini? Hati-hati. Ya. Sampai di mana saya ngomong tadi? Disor. Orang yang soleh disor. Kata Pak Jejen. Tidak keliru Anda. Orang soleh ke surga, orang durhaka ke neraka itu setelah paslul qodo. Apa katanya? Ngomong. Sekali lagi. Paslul qodo itu adalah mahkamah pengadilan terakhir. Hisab. Itu setelah hancurnya dunia, yaitu kiamat. Surga belum diisi. Neraka belum diisi oleh ahlinya. Yang ada cuma penjaga aja persiapan di sana. Nama-nama sudah ditulis. Umpama surga A, Jejen. Hari ini ternyata besok durhaka, hapus lagi. Pindah ke jahanam. Jejen tobat, surga lagi. Begitu. Belajar zikir lambarnya dengan ilmu tauhid. Ya, kepada para dai, para mubalik, selain membahas tentang fadilah zikir, ilmu tauhidnya berikan, ilmu fikihnya berikan. Jangan anti fikih. Nanti kita dianggap zindik. Ulama jadi menyalahkan nanti. Tahadus binikmat. Saya belajar di Suryalaya, tapi saya tetap memelihara ilmu, memelihara pesantren. Tidak saya tinggalkan mengajar santri. Akhirnya sekian puluh tahun, maaf, ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat ini banyak yang menjelek-jelekan Suryalaya, menghalang-halangi Suryalaya. Pak Jenderal menghadiri langsung dan beliau membacakan sambutan Bapak. Beliau yang membacakan. Ketika saya tetap memelihara ilmu secara utuh, memelihara silaturahmi dengan semua, berusaha mengamalkan tampih untuk tidak putus dengan siapapun. Logor nal yang jarum ulah serak dibuana. Akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Ulah ya kabengkahan jeung sararea. Akhirnya izin Allah, bulan ini saya dilantik sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Jawa Barat. Artinya komando Nahdlatul Ulama di bidang pertorikotan di tangan murid Suryalaya ini. Sekarang sudah tidak boleh lagi di Jawa Barat. 28, 26 kota dan kabupaten ada ulama NU yang menjelek-jelekan tarekat, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ini panglimanya. Waduh, jelek nong. Istilah pangarsa Pak Jenderal mah wayang dipegang. Dipegang naona? Kayak hanapna lah. Kudu. Nah ini siasat ini politik itu harus. Mana kiban di PWNU Jawa Barat, mana kiban di Istiqlal, mana kiban di mana-mana. Hati-hati. Kalau Anda kurang paham, belum mengerti, punya risau, saya ucapkan terima kasih. Tetapi jangan menganggap bahwa itu pekerjaan salah. Bukankah Suryalaya ini bergerak di 3 bidang? 1 pendidikan, 2 sosial, 3 dakwah. Ini salah satu dakwah. Maaf ya, kalau ada kekurangan-kekurangan, biasa manusia. Yang namanya kerja gede, wajar Pak. Ada kekurang. Maaf ya, maaf. Saya pribadi ini. Yang bicara saya pribadi. Jangan sampai kerja orang dipersalahkan. Hati-hati. Kalau mau ngontrol, kontrol lah. Waspadalah. Kalau mau bersamalah. Hadirin. Sampai di mana tadi? Belum masuk ke mana? Can beres yang ngomong mual wakasalam. Mual wakasalam dah can beres. Masih boleh tambah waktu? Sanggup sampai jam 12? Terusin sendiri. Nah itulah.
Ara romong teh nu puguhnya. Sungguh hebat manakala suatu saat di setiap daerah, di setiap kampung yang ada ikhwan TKN Suryalayanya. Padahal murid Suryalaya hanya 1-2 orang di kampung itu. Masyarakat di kampung itu berkata, Alhamdulillah ajengan, gara-gara di kampung saya, di daerah saya ada orang zikir dari Suryalaya, kampung kami jadi sejuk, jadi aman, jadi berkah, ibadah jadi meningkat, ekonomi jadi berkembang. Alhamdulillah, gitu kudu nama. Murid Suryalaya itu jadi ragi di mana-mana. Hati-hati ya, jangan sebaliknya. Wah, repot aya aliran di lebur orang itu. Riwah pecah belah pasea terus. Insya Allah itu bukan dari tambeh. Insya Allah itu bukan dari pangersabah. Jujur itu dari dirimu. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz zalimin. Terjemahkan apa jangan? Kalau mau menerjemahkan itu angkat telunjuk sama-sama. Yo. Hayo ngacung. Yuk. La ilaha illa up tong bakal diteruskan kan diterjemahkan. Mung ngacung sama balaga ngarti henteu bepetahan mung. La ilaha illa up tiada Tuhan selain engkau. Engkau lain Allah. Mihulaan. Tiada Tuhan selain engkau ngomong. Kieu banyak kitu leungeunna kieu. Sekali-kali marentah batur aing mengpeungeuh. Subhanaka. Maha suci engkau. Ini kuntu aku adalah. Balikan ke aku tong ngacir wae. Minaz zalimin, orang yang dolim. Akulah orang yang dolim. Yang dolim itu aku. Sahanu dolim? Aku mana? Nah itu tarekat namanya. Kalau masih nudolim, tas eta, situ tuh bener saya terus lain tarekat eta mah. Politik nih gitu mah. Black campaign. Ngejatuh-jatuhkan batur, ngejungkir-jungkirkan batur. Jasa orang lain dihapus, dibuang. Kesalahan orang lain tidak ada, diada-adakan. Kecil dibesar-besarkan. Lain tarekat, jangan begitu. Kade, di dalam tarekat ada siasat. Ulah kental ting kena politiknya. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi, sorga sudah diisi apa belum? Beraninya kamu ngomong begitu. Kata siapa? Jajan mana? Emangnya orang kayak si Jajan bisa dipercaya? Percaya ya? Kenapa kamu percaya? Ahli. Kali-kali duduknya juga enggak. Mohon maaf Pak Ketua. Kan bahaya ya jenderal yang mau deket dek. Belum. Neraka belum. Orang calon neraka berada di barzakh. Barzakh itu alam antara dunia dengan kiamat. Pangberokan. Mereka berada di pangberokan. Kalau kayak orang yang mau ditahan di sel, di apa? Di penjara, di kerangkeng dulu. Di Polres. Sebelum diputuskan di pengadilan. Kalau orang yang soleh, apalagi yang pejuang, apalagi yang ahli makrifat, apalagi yang mencapai tingkat waliullah, apalagi yang mencapai tingkat mujahid yang sebenarnya. Ini yang mau saya jelaskan. Jempling euy, bangun hayam. Nyaho can. Hayam tuh. Ngahargaan ilmu moal maneh. Nyaho henteu di bejaan embung. Di dalam kitab Gausul Ibad di pangersa dengan gaos can dipulangkeun.
Biasa rajin ini masih mulangkeun teh. Ya. Orang-orang soleh, para nabi, syuhada, solihin, para wali, para pejuang, ayatnya ini. Saya lihat barusan di laptopnya atau di handphonenya Pak Kiai Arif adalah ayat 154 di dalam surah Al-Baqarah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu berpikir, jangan kamu berkeyakinan, jangan kamu berpandangan orang-orang yang teksnya dibunuh di jalan Allah, tapi tidak harus dibunuh, yang gugur di jalan Allah. Apakah dia seorang alim, ulama, pejabat, ahli tasawuf, pejuang, siapapun, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah, lalu mereka wafat, lalu mereka gugur. Apakah gugur di medan perang atau mereka meninggal karena sakit dan lain sebagainya? Jangan kau anggap mereka mati, tapi mereka hidup. Jangan anggap mereka, tapi mereka. Cuma kamu yang tidak kenal tentang kehidupan mereka. Mereka masih dilimpahi rizki dari Allah. Mereka masih bertugas. Apa tugas mereka? Membantu orang-orang yang mendekat kepadanya. Jadi kita terus dididik oleh pengersabah ila hadrati, tiap habis sholat ila hadrati itu merapat kepada mereka. Kebanyakan orang menganggap kita lagi ngirim ya. Sono kelaparan, kirim dari sini. Ila hadrati al-fatihah, rasain nih. Bukan begitu sayang. Mereka itu orang-orang suci, ruh-ruh suci yang sudah dekat dengan Allah, diberi wewenang oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u innahu illa bi'idnih, boleh membawa yang lain bagi orang yang mau. Jadi kesimpulannya, kita belajar zikir di Suryalaya ini, kita itu sedang digabungkan dengan mereka. Paham? Alhamdulillah. Heg amalkeun sing alus ku sararea, doakeun Mang Jejen ke sing istiqomah, ulah sok silih poyok, ulah sok nelak-nelak kana kagorengan sasama ikhwan. Capek. Dia capeanan maneh, kesalahan maneh geus diomekeun heuh. Kamu bawa mobil dari Tasik ke Jakarta. Mobil kamu sendiri nggak bener, berebetan, knalpot dobol, kaca pupus. Nanya nu batur, tata awas tah. Supirna tukang hitu tah. Tata bos tata, budiman tukang mabuk. Capek amat jadi orang. Ya. Jangan begitu. Mari kita perbaiki diri sendiri masing-masing. Kalaupun kita bermaksud menasihati orang lain, satu, cari kesempatan yang pas. Dua, cari bahasa yang pas. Tiga, perhatikan keadaan orang yang akan kita bicarakan. Ya mau di mana we ngojos ke sakarepna ho. Siuplak paling bunga ngajengkangkeun batur hareupeun batur ho. Iya, teh nya ngajengkang sia ku aing. Cek hadirin lawan terus mualim lah resep aing ningali. Mualim diadu teh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Amin ya rabbal. Jadi sekarang tambah keyakinan Nabi Muhammad sudah wafat apa belum? Sudah. Badannya sudah terpisah dengan jasad. Kontrak waktu di dunianya sudah selesai. Masih bertugas apa enggak? Masih gitu. Dulu tugasnya apa waktu hidup dengan badan? Dakwah, menyampaikan, membina umat. Sekarang membina secara roh. Mereka yang tidak mau ila hadrati, tidak mau mendekat, nggak tahulah di mana posisinya, wallahu alam. Bersyukurlah kita sekalian, amin. Mari kita amalkan sekali lagi. Berbahagialah sudah diberi zikir jahar dan
Kalimah la ilaha. Perhatikan, sebelum saya wassalam, perhatikan. Kemana yang menjajah ngomong cicing sah? Saya ucapkan la ilaha illallah. Satu. Bandingkan dengan yang kedua. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Badarallahu wa bibaqadar lika apa ya syahu amayadaya li sayyid sayyidina halamahalahu mahakamalahu. Kira-kira kalau dilihat daripada kalimah, mana yang lebih serem? Yang ke apalagi bandingkan dengan Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswasatu bika ya Allah ya khidrin wal yasmin kahijin mahijin kakajin jujin ada manu. Saifi. Yang satu la ilaha illallah, yang satu lagi Saifi Tuan Haji. Tuan Haji dari Prabu Mule. Kedengarannya di telinga hebat mana? Hebat yang kedua. Yang kalau ada catur, ada raja, ada menteri, ada bidak. Ada prajurit. Barusan dua kalimat la ilaha illallah dengan wirid kawedukan. Wirid yang kedua itu barusan wirid untuk enggak mempan senjata tajam. Kitabnya Al-Aufaq. Kok Pak Jajan tahu? Mantan. Sekarang jangan dicoba, jangan. Sekarang. Udah saya simpan ilmu gitu-gituan. Saya udah punya itu. Nah. Yang kedua apalagi? Saifi, sohor, ilmu untuk bisa terbang. La ilaha illallah dengan Saifi, la ilaha illallah dengan jampe kawedukan. Menurut masyarakat umum, mana yang lebih tinggi? Satu, kedua? Sebenarnya yang raja kalimah yang mana? Yang mana? Yang mana? La ilaha. Hati-hati. Ini tidak belah bambu, mengangkat ini merendahkan ini enggak. Saya bahasanya subhanallah, zikir agung, alhamdulillah, zikir agung, Allahu akbar, zikir agung, la ilaha illallah, leuwih agung. Mulai nu kasih ngomong. Orang sok meprek batur sih, batur jadi amekeun Pak. Pan ulah sok meriksa murid batur. Ulah nyalahkeun kana pengajaran batur. Enak. Subhanallah zikir agung, ayat kursi zikir agung, ari doa zikir agung, hizib zikir agung, la ilaha illallah. Yang mana yang raja? Apakah ibu bapak sudah diberi rajanya? Tinggal diamalkan dengan istiqomah. Amalkan kalawan nyai. Kunaon Pak Jajan oke hahaha. Saya tahu masih banyak orang yang sudah diberi rajanya kalimat dua oleh Hadrati Syekh Guru Agung merasa belum puas, masih kakarayapan ke mana-mana neangan jimat. Ya. Nangis mangges we. Mari kita lurus sekarang ke depan, amin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Hadrati Syekh Pengersabah lebih dilimpahi barokah karamah. Dipanjangkan usia dunianya. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid yang benar, yang betul-betul mengikuti beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon doa, tanggal 26 saya akan berangkat umroh bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.